Assalamualaikum semua, jumpa lagi di channel Bunda EN. Kali ini Bunda akan berbagi tips kembali kepada Anda semua, yaitu membuat pempek dos dengan putih telur. Hasilnya ini cantik, putih, bersih, tidak alot, lembut, dan rasanya itu enak. Untuk tahu cara membuatnya, yuk langsung saja ikuti videonya, jangan di skip supaya tidak gagal dalam pembuatannya. Langkah pertama, kita siapkan untuk isiannya dulu. Ini 2 butir telur untuk pertama, nanti kalau kurang bisa tambahin lagi ya pemirsa. Kita siapkan dulu, kemudian kita beri sedikit garam supaya nanti rasanya gurih. Lalu kita kocok lepas saja seperti ini. Nah, ini dikira-kira saja nanti ya. Kemudian kita beri air sedikit, kurang lebih 3 sendok makan, supaya nanti isinya itu lebih mengembang gitu ya, jadi enak, tidak terasa telur sekali. Oke, kemudian kita sisihkan. Berikut kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 250 gram tepung terigu, 250 gram tepung tapioka. Lanjut kita masukkan setengah sendok makan garam dan setengah sendok makan kaldu bubuk. Kita masukkan 1 sendok makan gula pasir dan bawang putih yang sudah kita giling kurang lebih 8 siung, dan 1 liter air kita masukkan. Oke, lanjut kita aduk rata sampai benar-benar tercampur rata, jangan ada tepung yang bergumpal ya pemirsa. Ini kita aduknya. Oke, cukup seperti ini. Ini mudah untuk dilarutkan ya pemirsa. Nah, kalau sudah larut seperti ini, lanjut kita akan masak. Kita masak dengan api sedang saja. Tapi sebelumnya kita siapkan 1 gelas putih telur dan 50 ml minyak goreng. Nanti kita masukkannya setelah kita masak. Nah, ini kita masak dulu. Kita aduk dengan api sedang saja sampai dia nanti mengental. Kita tetap diaduk terus ya. Nah, ini sudah mulai mengental pemirsa. Kita aduk-aduk seperti ini. Lanjut sampai dia benar-benar mengental. Nah, kalau sudah seperti ini namanya sudah mengental sekali, seperti bubur gitu ya. Ini 2 bahan, tepung terigu dan tepung tapioka. Kita aduk jadi satu, kita masak. Nah, kalau sudah seperti ini sudah mengental. Kemudian kita matikan api kompornya ya nanti. Nah, ini kita matikan. Lanjut kita masukkan bahan berikutnya tadi, yaitu 1 gelas putih telur. Nah, ini kita aduk benar-benar sampai merata. Kalau apinya sudah kita matikan, dia tidak akan menggumpal ya pemirsa putih telurnya. Tapi kalau dia masih hidup apinya, nanti dia jadi matang telur putihnya. Jadi kita aduk-aduk terus seperti ini. Nah, ya ini saya percepat. Nah, kalau sudah menyatu seperti ini harus benar-benar menyatu putih telurnya. Nanti inilah yang akan membuat pempeknya jadi lembut, lentur, enak. Lanjut kita masukkan minyak goreng. Kembali kita aduk rata seperti ini. Jadi benar-benar harus tercampur rata ya pemirsa. Nah, seperti ini tekstur terakhirnya ya pemirsa. Seperti adonan ikan. Nah, seperti ini ya. Ya. Kemudian kita tunggu sedikit dingin. Sebelumnya kita juga sudah memanaskan air untuk merebus pempeknya. Nah, ini sudah bisa kita ulen ya pemirsa, artinya cukup suhunya itu hangat, tidak apa-apa, tidak harus nunggu dingin. Hangat-hangat kuku seperti itu adonannya. Ini kita masukkan ke dalam wadah yang sedikit lebih besar. Oke, kemudian kita siapkan 2 gelas tepung tapioka. Nah, ini 2 gelas nanti tidak akan kita masukkan semua ya, kita lihat saja nanti teksturnya. Yang pertama kita masukkan 1 gelas.
sambil kita ulen. Jangan lupa tangan sudah dicuci bersih. Kalau pakai sarung tangan atau kain sarung plastik itu malah susah kita untuk ngadonnya, jadi kita cukup tangannya kita cuci bersih. Nah ini cara ngulainya seperti ini, jangan terlalu diaduk ya, cukup dibolak-balik. Kita lihat dari teksturnya dari tangan itu ya, apakah masih lengket. Nah kemudian kita tambahkan setengah gelas dulu. Nah ini ya, seperti ini. Jadi jangan terlalu banyak tepung tapiokanya, nanti pempeknya alot ataupun keras. Jadi cukup seperti ini. Memang adonannya lengket, tapi untuk membentuk supaya tidak lengket, ini kita siapkan taburan untuk tepung tapioka. Kita tambahi sedikit lagi. Nah sisanya untuk kita taburi di tangan nanti ya pemirsa. Jadi jumlah tepung tapiokanya 1,5 gelas lebih sedikit. Jadi tidak perlu ditambah lagi. Nah ini teksturnya sudah bagus seperti ini. Kemudian kita sisanya tadi kita masukkan ke dalam mangkok, sisa tepung tapioka, dan siap kita akan mengulen. Kita siapkan papan kerja dulu. Nah kita siapkan tepung tapioka untuk kita taburi ke tangan. Ini tujuannya supaya pempeknya yang lengket tadi di tangan tidak lengket. Ini adonan tetap lengket ya pemirsa, tapi kalau kita taburi di tangan dengan tepung tapioka jadi tidak lengket. Nah, kita padatkan dulu, cukup seperti ini saja padatkannya. Oke, kalau sudah padat baru kita gilas dengan tangan. Nah seperti ini. Ini saya akan buat untuk satu rebusan saja sesuai dengan kapasitas panci untuk kita gunakan. Jadi ini kurang lebih saya buat 30 dulu. Nah ini saya contohkan satu lagi cara untuk memadatkannya ya pemirsa ya. Nah ini, jadi seperti ini saja kita gulung-gulung, kemudian kita lakukan. Nah ini sudah cukup untuk saya rebus. Tujuannya apa? Supaya kita lebih praktis, langsung cepat masukkan ke dalam air yang mendidih ini. Jangan lupa kita kasih minyak goreng. Nah jadi seperti ini kita akan ngasih atau kita akan masukkan telurnya. Jadi langsung, tidak usah lama-lama karena kita sudah membentuknya tadi. Nah ini supaya lebih praktis. Jadi nanti seluruh pempeknya tadi matangnya merata. Jadi jarak antara pempek yang satu kedua itu tidak terlalu lama. Kemudian kita masukkan, jangan penuh-penuh, cukup secukupnya saja, atau 3/4 atau boleh 1/4. Kemudian kita masukkan seperti ini ya pemirsa, langsung kita masukkan. Nah karena kita sudah bentuk, langsung saja kita buat lubang untuk isi telur, jadi tidak lama ya pemirsa. Nah ini supaya lebih praktis. Nah kita masukkan, kita isi dengan telur, kita lubangin. Setiap kita akan membuat lubang, jangan lupa tangannya kita taburi dengan tepung tapioka. Kita lanjut, kita rapatkan dulu seperti ini, terus kita masukkan ke dalam air yang mendidih tadi. Lakukan semuanya sampai yang sudah kita siapkan tadi sudah terisi dengan telur dan kita rebus ya pemirsa. Ini. Oke. Nah ini ya pemirsa, jangan lupa kita pisahkan atau yang ada yang mengendap itu kita ambil dulu supaya dia bisa matangnya merata. Nah ini kita tunggu. Nah kalau sudah mendidih airnya dan ciri pempeknya sudah matang, terutama isinya tadi atau telurnya tadi, ini kelihatan keras ya pemirsa dan berat. Oke, putih, cantik dan mantul. Ini kita angkat semua ya pemirsa. Nih, jadilah pempek dengan putih telur, pempek dosnya. Oke. Dan kita lanjutkan dengan merebus kembali sisa dari adonan yang sudah kita isi dengan telur. Oke, nah ini pemirsa, hasilnya cantik ya pemirsa, putih hasilnya
seperti pempek ikan ini ya pemirsa. Nah, sudah padat, teksturnya lembut ya. Oke, ini akan kita goreng untuk kita sajikan, atau boleh juga makan yang sudah kita rebus ini, sudah juga bisa kita makan. Jadi tanpa harus digoreng, ini juga sudah siap untuk disajikan. Baiklah, ini saya akan goreng ya pemirsa ya. Untuk menggorengnya kita secukupnya saja. Ini kita panaskan minyak goreng. Kemudian ini saya akan goreng. Untuk tekstur di video ini ya pemirsa, saya goreng 40 saja. Oke, jangan lupa kalau sudah kering kita balik. Tapi jangan sampai berubah warna jadi coklat ya pemirsa. Ini cantik putih seperti ini saja. Oke, kita angkat. Oke, selesai. Kita goreng. Nah, ini setelah kita goreng tadi, kita iris-iris dulu supaya lebih mudah untuk menyantapnya ya pemirsa. Kita potong 2 saja. Nah, ini lembut sekali ya pemirsa. Oke, kita siap untuk saji. Nah, ini pempek dos isi telur dengan putih telurnya sebagai bahan utama ini ya. Oke, untuk menyantapnya jangan lupa kita pakai cuko. Untuk cara membuat cukonya sudah saya cantumkan di deskripsi box ya. Nah, ini linknya ada, jadi tinggal klik saja. Di situ ada video cara membuat cuko yang mantap, kental dan lezat. Oke, ini saatnya cicip-cicip. Nih, saya lihat pada pemirsa, teksturnya lembut, kenyal, dan tentunya ini lebih enak ya karena menggunakan putih telur. Nih ya, lihat ya pemirsa. Saya akan cicip. Bismillah. Mantap, lembut, kenyal, sangat berasa ini ya. Mantap. Oke, baik pemirsa, demikianlah tips membuat pempek dos dengan putih telur. Hasilnya lebih mantap. Silahkan dicoba di rumah dan semoga berhasil. Dan jangan lupa setelah menyaksikan video saya, silahkan diberi like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan menu-menu terbaru dari Bunda En. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.